Apakah kita waktu kecil dahulu pernah dididik oleh orang tua kita dengan cara yang keras, seperti misalnya memukul pakai gulungan kertas, koran, atau bahkan dengan rotan? Dan kalau memang pernah, apakah kita pernah berpikir bahwa hal yang dilakukan oleh ayah atau ibu kita itu merupakan hal yang jahat? Kalau memang iya, berarti kita sedang salah paham terhadap orang tua kita. Ya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Hari ini Selasa tanggal 31 Maret 2020, Sabda Bina Umat memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pelayan dan prasangka, yang diambil Alkitab daripada Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-20. Umumnya ketika seorang anak nakal atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi kedua orang tuanya, maka orang tuanya akan menasehati dia, dan kemudian ketika dinasehati tidak juga berubah menjadi baik, akan ditegur dengan keras. Ketika teguran juga tidak akan merubah anak itu menjadi baik, maka sang ayah biasanya tidak akan segan-segan memukul pakai rotan atau pakai gulungan kertas koran dan lain sebagainya. Dan umumnya sang anak itu ketika orang tuanya melakukan hal tersebut, sang anak menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah hal yang jahat. Sang ayah tidak menyayangi aku, sang ayah kemudian jahat terhadap aku, dan juga ayah tega-teganya melakukan atau memukul aku dengan rotan dan lain sebagainya. Nah, hal ini jugalah yang sedang dialami oleh Nabi Yeremia di dalam kitab Ratapan, di mana Nabi Yeremia di dalam kitab ini diutus oleh Tuhan untuk menasehati orang-orang Yehuda yang saat itu ada di pembuangan untuk bisa kembali ke jalan Tuhan. Dan juga apa yang dirasakan oleh orang-orang Yehuda dirasakan juga oleh Yeremia, karena Yeremia sendiri berkata di dalam ayat bacaan kita tadi bahwa ialah sedang melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan terkadang sebagai pelayan Tuhan, sang nabi juga umat Yehuda pada saat itu berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sangat kejam. Tuhan tidak peduli terhadap mereka, dan juga Tuhan begitu jahat. Padahal kita tahu di dalam firman-firman Tuhan yang lalu, beberapa hari yang lalu kita mengulas habis mengenai Nabi Habakuk. Di situ pun telah dijelaskan bahwa sesungguhnya penghukuman Tuhan itu dilakukan oleh Tuhan agar umat kembali menjadi bangsa yang benar, kembali menjadi bangsa yang taat akan perintah Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga hukuman Tuhan yang dilakukan kepada Yehuda sesungguhnya bukanlah suatu hukuman yang kemudian memusnahkan dan lain sebagainya, tapi hanya semata karena Tuhan begitu mengasihi umat, makanya Tuhan menghukum agar umat berbalik kepada Dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengawali hari kita di pagi ini, di hari ini, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita. Baik kita sebagai seorang pelayan Tuhan, baik kita sebagai umat Tuhan, sebagai siapa saja kita. Pada saat kita mengalami didikan daripada Tuhan, maka tidak jarang kita pun akan berpikir seperti orang-orang Yehuda, berpikir seperti Nabi sendiri bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak menyayangi kita, dan Tuhan itu begitu tega terhadap kita. Tapi mari kita melihat bukan kepada fokus daripada hukuman Tuhan itu, bukan fokus terhadap penderitaan yang kita alami saat ini, tapi biarlah kita melihat maksud Tuhan di dalam Tuhan mengizinkan untuk kita mengalami didikannya, bahwa Tuhan mau kita boleh kembali untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh layak disebut sebagai umat Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, fokus pada kemurahan dan kasih Tuhan akan menghindarkan kita dari prasangka dan salah paham, akan menghindarkan kita dari penilaian sepihak terhadap Tuhan. Jangan kita hanya melihat Tuhan atau menilai Tuhan dari satu sisi saja, tapi mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu baik,
dan akan senantiasa demikian. Mari kita nilai Tuhan secara utuh, bukan hanya dari satu sisi berdasarkan pemahaman kita sebagai manusia yang serba terbatas itu. Namun lihatlah betapa luar biasa kasih Tuhan yang boleh dialami oleh bangsa Israel secara umum, oleh banyaknya tokoh-tokoh Alkitab di dalam firman Tuhan, dan juga yang kita sendiri sudah alami di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu demikian. Penghukuman Tuhan bukan untuk menghancurkan umatnya, tapi untuk mendidik umatnya agar menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tetap percaya, tetap setia, apapun yang saat ini kita alami, mari jalani dengan tetap meminta penyertaan daripada Tuhan. Selamat menjalani hari ini, kiranya hari ini senantiasa berkenan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Mengawali hari yang indah ini ya Tuhan, kami berterima kasih. Kebenaran firman Tuhan boleh kembali menyapa kami untuk mengingatkan kami bahwa penghukuman Tuhan itu bukanlah akhir dari segalanya, namun semata-mata karena begitu besarnya cinta kasih Tuhan terhadap kami umat manusia, sehingga kami pun Tuhan didik agar kami boleh menjadi pribadi lepas pribadi yang dari hari ke hari semakin lebih baik lagi dan semakin seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami yang terkadang kami memiliki prasangka buruk terhadap Engkau ya Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti maksud daripada Tuhan sehingga kami senantiasa menyalahkan Tuhan. Ampuni kami. Dan biarlah kami tidak hanya fokus terhadap penderitaan kami, tidak hanya fokus terhadap hal-hal yang tidak berkenan bagi kami yang boleh kami rasakan, namun biarlah kami tetap fokus pada betapa luar biasanya dan betapa nyatanya cinta kasih Tuhan terhadap kami. Tuhanlah yang senantiasa satu-satunya pribadi yang boleh memulihkan keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, agar biarlah hari ini boleh kami jalani dengan baik dan juga boleh berkenan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.